Terima kasih Anda kembali di Liputan Malam. Saudara, dua kelompok warga di Timika, Papua saling serang dengan menggunakan busur dan anak panah hingga menimbulkan korban. Bentrokan lanjutan ini dipicu perebutan lokasi tanah untuk irigasi. Saling serang antara warga suku Dani dan suku Amungme di Timika, Papua Selasa petang sempat membuat repot sejumlah anggota polisi dan TNI. Sebab kedua kelompok warga menggunakan anak panah yang beracun. Meski aparat keamanan ini bersiaga untuk mengamankan, saling serang tetap tak bisa dicegah. Bentrokan yang dipicu rebutan soal lokasi tanah untuk irigasi ini merupakan lanjutan dari bentrokan Senin kemarin yang mengakibatkan 5 orang luka dan 4 diantaranya dari kelompok Amungme. Bentrokan ini bahkan sudah berlangsung sejak tahun lalu karena pemerintah setempat tak mampu menyelesaikan lokasi irigasi yang disengketakan kedua kelompok warga. Sedikitnya 4 orang tewas setelah sebuah truk yang mengalami remblong menabrak 5 kendaraan yang sedang parkir dan sebuah warung di Lampung Selatan. Sedangkan di Probolinggo, Jawa Timur, truk bermuatan pasir melindas pengendara sepeda motor hingga tewas. Bangunan warung di Dusun Muaru Pilu, Desa Bakahuni, Lampung Selatan, porak-poranda bahkan rata tanah setelah dihantam truk bermuatan minuman ringan yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pelabuhan Bakahuni menuju Palembang. 4 jasad langsung dievakuasi warga dari reruntuhan warung. Truk juga menabrak 5 sepeda motor yang terparkir. Menurut Wakapolres Lampung Selatan, Yoni Rizal Kova, kecelakaan dipicu kerusakan rem truk sehingga sang sopir hilang kendali. Kecelakaan di jalan lintas Pantai Timur ini menyebabkan istri pemilik warung Sukaisih dan anaknya Tegar mengalami patah tulang kaki. Sopir truk Hoirul Azmi dan kernetnya Dede juga mengalami patah tulang dan dirawat di Rumah Sakit Umum Bob Bazar, Kalianda. Laka lantas lainnya juga terjadi di Probolinggo, Jawa Timur akibat jalan yang licin setelah hujan. Seorang pengendara motor jatuh dan terlindas truk bermuatan pasir. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal saat korban yang berboncengan dengan temannya berusaha mendahului truk dari sisi kiri. Jalan yang licin membuat sepeda motor yang mereka tumpangi tergelincir. Abdul Karim terjatuh ke kanan dan terlindas ban truk. Temannya yang membonceng jatuh ke kiri dan selamat dari kecelakaan. Abdul Karim, warga desa Pongsah Ngitlor, Kecamatan Wonomerto, Probolinggo, meninggal di tempat kejadian. Jasad korban sempat dievakuasi ke rumah penduduk. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan menahan Sumitro, sopir truk, dan memeriksa sejumlah saksi mata. KPK menyita lagi 5 mobil Tubagus Heri Wardana alias Wawan, tersangka kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Banten. Dengan demikian, sudah 22 mobil milik adik Gubernur Banten Ratu Atut yang disita setelah sebelumnya 15 mobil mewahnya disita beberapa waktu lalu. Pihak KPK juga tak akan berhenti menyita aset-aset Wawan terkait dugaan kasus pencucian uang yang dilakukan suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmi Diani ini. 5 mobil milik Tubagus Heri Wardana alias Wawan ini disita KPK dari kantor Wawan PT Bali Pacific Pragma di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Kelimanya adalah 3 mobil Kijang Innova, 1 mobil Mitsubishi Pajero, dan 1 mobil Honda CR-V kini berada di halaman KPK. Sebelumnya, 17 mobil adik Gubernur Banten Ratu Atut itu juga telah disita. 5 diantaranya juga menjadi sorotan publik karena tergolong mobil mewah seperti Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Nissan GT-R, dan Ferrari. KPK mulai menyita aset-aset suami Airin Rahmi Diani, Wali Kota Tangerang Selatan. Sebab tersangka Wawan tidak hanya terlibat kasus suap dan korupsi, tetapi diduga juga terlibat kasus tindak pidana pencucian uang. Menurut juru bicara KPK, penyitaan terhadap aset yang dimiliki Wawan masih terus dilakukan. Saat ini KPK masih menelusuri harta tak bergerak Wawan dan segera disita jika diduga adalah hasil korupsi. Bisa dipastikan bahwa penyitaan 5 mobil yang kemarin itu dilakukan masih belum berhenti. Jadi aset tracing masih terus dilakukan. Diduga Wawan memiliki aset yang tidak sedikit. Dari 2 kali penyitaan saja, KPK sudah mendapatkan 22 mobil milik Wawan yang memenuhi tempat parkir KPK. Salah satu mobil mewah yang disita disebut-sebut adalah favorit sang istri, Airin, yakni Lamborghini Aventador berwarna putih. Tim Liputan AMC TV melaporkan dari Jakarta.